Fake netis, steroids, peptides, apa pendapat saya? Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan mengelaborasikan suatu pikiran saya setelah kemarin itu banyak sekali kasus ataupun banyak sekali cerita-cerita yang beredar di dunia fitness ya. Jadi mungkin kemarin saya belum sempat untuk komentarin, saya tidak akan sebut nama, saya tidak akan membenarkan atau menyalahkan orang. Di sini saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir lebih kritis terkait apa yang terjadi di industri kita sekarang. Tapi perkenalkan dulu, nama saya Daonix Jaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Kita mungkin akan sedikit bahas soal fake netis ya. Sebenarnya apa sih itu fake netis? Fake netis itu adalah sebutan bagi orang-orang yang sebenarnya enhance atau menggunakan steroids ataupun yang lainnya, tapi mengaku sebagai seorang natural. Biasanya tujuan mereka untuk mengaku natural itu adalah untuk menggait atau mengambil atensi seseorang. Orang-orang itu akan berpikir kok bisa ya badan sebagus itu tapi nggak pakai apa-apa. Dan banyak dari mereka ini akan memboasting atau menyombongkan terkait genetik mereka. Oh, saya memang punya genetik yang cukup bagus untuk membangun otot. Saya memang udah lama punya otot seperti ini. Saya mungkin juga sudah bertahun-tahun latihan gitu ya. Narasinya yang dibangun biasanya seperti itu. Di luar negeri mungkin ini udah cukup dibahas dari beberapa tahun lalu ya. Mungkin dari bahkan tahun 2010-an atau bahkan belasan gitu ya. Ini banyak sekali ada orang yang dituduh fake neti lah. Jadi sebenarnya saya pribadi nggak ada permasalahan kalian mau pakai atau enggak. Jadi biasanya yang orang-orang permasalahkan itu adalah adanya false hope. Jadi adanya suatu gambaran atau self image di mana oh ya bisa loh seperti itu kan, bisa mencapai seperti itu, semua orang bisa seperti itu. Jadi false image inilah yang kadang-kadang dipermasalahkan oleh orang-orang di luar. Ketika mereka tahu oh ternyata orang ini pakai ya mereka juga malah jadi pesimis. Jadi gak ada bagusnya untuk kita jadi seorang fake netis sebenarnya. Tapi pada belakangan ini justru juga ada beberapa orang yang mereka terlalu transparan gitu ya. Pada akhirnya ini juga berefek buruk jika kita terlalu transparan terkait apa yang kita pakai, apalagi ketika itu bahas soal enhancement dan kalian bukan dokter, maka kemungkinan besar ya orang akan melihat kayak oh ternyata dia pakai segitu. Nah kalau mau badannya kayak gitu saya juga akan pakai seperti itu. Padahal kalau kalian samain persis latihannya, makannya, tidurnya, dan mungkin obat-obatan yang mereka pakai, kalian hasilnya belum tentu mirip kayak mereka. Bisa aja lebih bagus, bisa aja nggak lebih bagus gitu, atau bisa aja nggak berubah terlalu banyak. Jadi sebenarnya adanya kekesalan terhadap fake neti ini tuh terjadi karena kita tuh ingin menjadi seseorang atau kita mau lebih terlihat, kita envy. Kita iri. Padahal mau orang itu pakai atau enggak ada efeknya juga ke kita. Kalau kita tahu dia pakai, ya udah. Kalau kita tahu dia nggak pakai juga ya udah. Itu balik lagi ke kalian gimana caranya kita mengolah informasi tersebut. Tadi barusan saya sempat singgung terkait envy atau iri. Ini terjadi bukan cuma di industri fitness tapi di industri yang lain juga. Contohnya industri keuangan di mana misalkan kita itu iri lihat orang yang lebih kaya daripada kita. Nah, kita tuh harus tahu bahwa sebenarnya ini tuh useless. Sekali lagi, kalau misalkan kalian percaya sama Seven Deadly Sins ya, itu salah satunya adalah envy dan menurut saya envy itu adalah satu-satunya dosa atau satu-satunya sins yang ya nggak ada gunanya ke kalian. Kalian nggak makin senang, kalian nggak ngubah diri kalian kemana-mana. Ya akhirnya malah kita jadi benci sama orang. Ya pada akhirnya sekali lagi, mau orang itu fake neti atau enggak, apa efeknya ke kalian? Kalian harus tahu itu. Oke lah, jika misalkan mereka latihannya keras, kita bisa tiru latihannya. Kalau mereka makannya bagus, kita bisa tiru di situ. Nah, jadi kita tinggal lihat yang baiknya aja. Ngapain kita terlalu pusingin soal orang itu neti atau nggak? Pada akhirnya juga ya kalian aja gitu. Jadi kalau selama kalian tidak iri sama seseorang, menurut saya fenomena fake neti ini nggak akan terlalu gimana-gimana sih ya. Jadi intinya adalah gini, jika kalian misalkan lihat seseorang itu bagus, ya jadikan itu sebagai inspirasi aja. Jangan kayak kalian, gue pengen kayak gitu, itu tujuan akhir gue. Karena pada akhirnya perjalanan semua orang itu berbeda-beda. Saya seorang fitness coach, saya tahu perjalanan orang itu beda-beda dan saya nggak akan maksain. Orang A ini mungkin punya perjalanan sendiri yang jauhnya itu lebih berbeda, speednya berbeda dibanding orang B, dibanding orang C, dibanding orang D. Even ketika variabelnya semua disamakan, hasilnya itu akan berbeda. Bahkan saya juga kenal ada beberapa orang yang pakai steroid, pakai PEDs yang badannya itu bahkan gak bagus sama sekali dibanding orang yang natural yang udah latihan cukup konsisten, cukup panjang. Nah untuk teman-teman, jadi yang nonton tetaplah kritis ya, dan kalian intinya adalah ambil yang baik, gak usah pikirin soal yang buruknya gitu. Dan untuk teman-teman juga influencer di luar yang fake netis, terserah kalian, tapi menurut saya alangkah lebih baik jika kalian sebut memang jika kalian neti atau enggak neti gitu. At least kalau kalian nggak neti atau kalian pakai, ya kalian gak usah ngomong kalian neti gitu. Tapi kalau kalian ditanya,
itu hak kalian untuk nggak jawab. Yang penting adalah gini, jangan pernah glorify terkait apa yang kalian pakai, dosis steroid yang kalian sebut semuanya itu menurut saya malah jadi counterintuitif dan backlashing lah buat kalian. Malah orang-orang yang dengerin kalian itu yang kurang kritis itu malah akan jadi ke bawah arus gitu. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Saya akan bahas sedikit tentang steroid dan PEDs. Sekali lagi saya bukan dokter, jadi apa yang saya ngomong ini cuma pure apa yang saya tahu dan juga apa yang saya observe dari orang-orang. Dan juga tentu ada beberapa source dari internet dan juga dari riset yang sudah saya baca. Kalau misalkan kalian memang ingin terjun ke dunia enhancement, please cari dokter yang kompeten, please cari dokter yang terbuka, dan kalian lakuin blood work yang rajin karena sekali lagi badan kalian itu adalah tanggung jawab kalian sendiri masing-masing. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya steroids itu apa sih? Jadi steroid itu sebenarnya adalah sebuah substance yang dibuat untuk menyerupai testosteron. Testosteron atau hormon pria itu mempunyai dua sifat, anabolik untuk membesarkan otot dan juga organ-organ tubuh ya beberapa, dan satu lagi itu androgenik, yaitu efek kejantanan pria. Jadi testosteron ini akan dijadikan base ataupun perbandingan jika kita membuat suatu steroid. Misalkan anabolik androgenik pada testosteron itu 1:1. Dan kalau misalkan kita bandingin misalkan sama steroid-steroid yang lain mungkin akan berapa banding 1 gitu ya. Jadi anaboliknya ini diusahakan lebih besar daripada androgeniknya karena itu memang efeknya. Jadi steroid ini awalnya di-develop untuk mungkin hormon replacement therapy dan juga untuk pencegahan atrofi pada otot, khususnya untuk orang-orang yang memang ada kondisi kesehatan. Tapi pada akhirnya steroid ini juga digunakan oleh khususnya binaraga ataupun atlet-atlet enhance untuk meningkatkan si kemampuan massa otot ini. Bisa kemampuan massa ototnya, besarnya, bisa juga kekuatannya. Nah ini steroid itu akan mempengaruhi hal tersebut. Dan sekali lagi kita harus tahu bahwa nggak semua steroid itu sama. Ada efek kosmetiknya masing-masing, ada efek agresivitasnya masing-masing, ada juga mungkin efek kesendinya yang lebih mild, ada efek kesendinya yang kurang bagus gitu ya. Jadi semua ini diciptakan berbeda ya efeknya. Mungkin ini bukan diciptakan berbeda tapi ternyata setelah dipakai, oh ada perbedaan gitu satu sama lain. Dan ketika kalian ingin mendalami ya kalian harus coba belajar semuanya. Karena efek samping dari masing-masing steroids ini mungkin aja akan berbeda. Dan selanjutnya adalah steroid sudah pasti punya efek samping dan kita harus realistis. Gak ada di dunia ini yang gak ada efek samping. Ketika kalian ingin terjun untuk menggunakan enhancement, make sure bahwa kalian tahu efek samping yang akan terjadi pada tubuh kalian dan kalian harus siap menerimanya. Dan iya, tidak bisa dipungkiri bahwa steroid itu akan meningkatkan resiko mortalitas kalian atau peningkatan penyakit-penyakit yang akan berujung pada kematian. Tapi efeknya mungkin gak langsung, akumulatif. Tapi sekali lagi itu sama seperti kalau ketika kalian minum-minum, ketika kalian pakai drugs, ketika kalian mungkin merokok, ya itu semua akan sama. Karena semuanya pasti akan ada efek sampingnya dan ada resiko kematiannya. Sama kayak even kalian jalan di trotoar, bisa aja tiba-tiba ada mobil nabrak kalian dan kalian meninggal. Ya gak ada yang tahu. Tapi sekali lagi udah pasti steroid itu akan meningkatkan adanya resiko-resiko ini. Jadi make sure ketika kalian nyemplung sekali kalian harus tahu dan kalian harus kooperatif dengan dokter yang memang terbuka juga. Karena kalau misalkan kalian terjun gitu ya ke dunia ini dan kalian nggak pakai pengetahuan apa-apa, yang penting ikutin ABC aja, hasil akhir apa? Resiko kalian gitu ya kan harus bisa menanggung hal tersebut. Mungkin kolesterol kalian nanti naik, liver enzim kalian naik, mungkin skor jantung kalian juga agak bahaya gitu ya. Ini semua adalah resiko gitu dan kalian harus bisa terima. Tentu sekali lagi ini semua tergantung dosis yang kalian pakai ya. Semakin tinggi dosisnya ya pasti akan semakin tinggi juga resikonya. Ini semua udah kita ketahui dan even dokter pun ketika prescribe obat ya pasti mereka juga akan timbang-timbang di dosisnya itu yang kira-kira pas itu dititrasi semana. Kalau kalian pengen terjun ke dunia enhancement, kalian mau pakai roid sana sini, mau pakai ini itu, make sure ya kalian punya duit yang cukup lah. Mungkin kalau kalian lihat harga roidnya sendiri, mungkin kelihatan ya nggak gitu mahal ya saya bisa beli gitu ya. Tapi kan harus tahu blood worknya, kalian harus tahu juga harga-harga mungkin suplementasinya, mungkin untuk liver dan juga obat-obat yang lain. Kalau misalnya kolesterol kalian naik kan pakai ini, kalau misalkan ada marker-marker yang naik yang kalian harus pakai ini. Nah inilah fungsinya pengetahuan dan juga uang. Karena kalau misalkan kalian terjun, kalian pakai asal-asalan, ya pasti ada resikonya. Nah gimana kalau misalkan saya tiba-tiba pengen pakai roid gitu? Karena jujur di awal tahun 2025-an saya tuh tertarik untuk pakai. Kenapa? Saya pikir kayak ya saya pengen badannya besar biar dilihat sebagai seorang yang kompeten dalam mengajar fitness ya. Padahal meskipun nggak seperti itu ya. Dan saya cukup mendalami, saya cukup cari-cari gitu sampai akhirnya saya memutuskan terlalu ribet dan akhirnya ya udah saya pakai duitnya untuk hal yang lain aja. Kalau misalkan saya pakai roid, saya pasti akan pakai yang dosisnya nggak terlalu besar tapi menciptakan efek yang at least kelihatan lah. Dan ini kita bisa naikkan pelan-pelan. Jadi nggak ugal-ugalan gitu saya pakainya. Dan pasti saya akan blood work secara rutin mungkin beberapa bulan sekali untuk lihat
Jadi sebelum pakai, saat pakai, dan setelah pakai itu pasti saya akan bandingkan apa yang naik, apa yang saya bisa perbaiki. Belajar dari teman-teman semua yang ahli dan juga cukup pintar di bidang tersebut, mereka pasti akan ada duit untuk blood work. Karena ini adalah satu-satunya senjata kalian untuk at least mengurangi kemungkinan kalian kena atau mendapatkan efek samping yang berlebihan. Jadi at least kalau ketika kalian udah tahu, kalian bisa stop gitu. Ketika kalian ingin terjun, dan kalau misalkan saya sampai pakai, saya pasti akan nail atau akan fokus ke hal-hal lain atau hal-hal basic yang mungkin dilupain sama orang-orang, yaitu nutrisi dan tidur. Saya akan pilih makanan yang lebih bersih, saya akan tidur lebih strict lagi, jamnya pastiin cukup, istirahat cukup, recovery cukup. Kenapa? Karena sekali lagi steroids ini mungkin aja akan mengamplify efek yang kalian nggak tahu. Dan kalau misalkan kalian udah pakai PEDs gitu ya, saran saya kalian perhatiin hal-hal lainnya juga. Itu biar kesehatan kalian tuh jadi lebih baik lah. Karena sekali lagi udah pasti ada efek sampingnya dan kita nggak mau efek samping tersebut jadi lebih besar gitu ya. Dan yang terakhir soal roid itu adalah saran saya kalian jangan pakai dulu. Kalian coba maksimalin dulu mentoknya natural kalian di mana sampai akhirnya bisa memutuskan untuk pakai gitu ya. Jadi jangan langsung kalian apa-apa loncat. Karena apa? Ketika kalian udah bisa untuk jadi bagus ketika natural, ketika kalian pakai, ya kemungkinan besar pasti kalian akan lebih bagus lagi. Meskipun sekali lagi mungkin ada orang-orang yang akan berargumentasi, ada kok orang yang belum pakai itu susah banget, pas pakai dia responsnya gila gitu ya. Memang ada, tapi sekali lagi itu persentasenya mungkin akan lebih sedikit gitu. Yang ketiga, kita akan bahas soal peptides ya, dan juga mungkin sedikit soal GH atau growth hormone. Saya belum pernah untuk pakai peptides, jadi saya nggak tahu mungkin dalam-dalamnya itu seperti apa. Tapi peptides, buat yang belum tahu, itu adalah rangkaian amino acids yang mungkin lebih pendek dari protein. Fungsinya adalah sebagai signaling proses tubuh kita. Jadi peptides itu akan berbeda dengan steroids ya, dimana steroids itu hormonal, tapi peptides ini adalah lebih ke signalingnya. Jadi mungkin nggak langsung badan kalian besar gitu ya, tapi mungkin peptides ini akan mempengaruhi beberapa proses tubuh kalian. Jadi peptides itu ada beberapa, ada yang untuk kulit, ada yang untuk recovery sendi dan juga tendon, ada juga yang untuk membantu penurunan berat badan. Dan penurunan berat badan ini mungkin di-achieve melalui beberapa mekanisme. Kalau kalian tahu Ozempic, mungkin ini adalah salah satu golongan dari peptide. Dan sekarang mungkin ada gantinya, yang lain ngetren itu retatrutide, yang juga itu adalah bukan cuma GLP-1 agonist, tapi ada juga mekanisme yang lain yang dipengaruhinya. Jadi karena sifatnya yang memberi sinyal ini, mungkin orang itu akan lebih gampang untuk, oh ya kayaknya pakai peptides ini lebih aman ya. Memang secara profil peptides ini lebih aman dan juga mungkin lebih mempunyai potensi ya ke depannya dipakai di dunia klinis gitu. Karena ada beberapa kosmetik yang juga udah pakai peptides, dan sekali lagi nggak semua peptides itu dibuat sama dan tujuannya pasti akan berbeda. Sekali lagi, tidak ada yang too good to be true, semuanya side effect free, nggak ada. Sekali lagi, peptides itu masih cenderung baru, apalagi beberapa yang baru diperkenalkan ya, contohnya retatrutide itu cukup baru. Kita masih belum tahu efek samping jangka panjangnya apa. Dan itulah fungsinya ketika kalian pakai sesuatu, kalian lihat blood work kalian ini ngaruh nggak. Ada beberapa orang yang mungkin akan berpengaruh baik ya ketika mereka pakai peptides, misalkan retatrutide gitu ya. Mereka bisa menurunkan kadar gula darah, mereka bisa menghindari obesitas, bisa mempermudah diet mereka. Jadi itu sebenarnya ada positifnya juga, tapi sekali lagi kita juga harus waspada terhadap efek negatifnya jangka panjang. Mungkin aja efek sampingnya kita belum tahu, mungkin juga efek sampingnya lebih sedikit dari apa yang kita kira. Jadi ini jadi sedikit lebih promising ya di masa depan, ya itu semua nggak ada yang tahu gitu. Jadi pertanyaan saya untuk teman-teman yang pengen pakai peptides, kalian tuh beneran butuh bantuan atau kalian cuma mencari justifikasi terhadap rasa malas kalian aja sih? Either way ya terserah kalian mau pakai peptide atau enggak ya, baik lagi. Tapi pesan saya pribadi untuk teman-teman yang cuma malas, lebih baik kalian coba dulu, jangan malas ya. Karena kalian harus siap ketika kalian pakai retatrutide, let's say, ketika kalian turunin berat badan dan kalian pengen maintain, ketika kalian lepas, mungkin aja rasa laparnya akan balik lagi. Mungkin aja kemampuan kalian diet akan balik lagi ke semula dan kalian rebound lagi. Dan ya kalian harus siap untuk pakai peptide tersebut dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan seumur hidup kalau kalian pengen maintain hal tersebut ya. Kalian siap atau enggak? Karena jarang ada orang yang kuat mental ketika mereka melihat kondisi diri mereka ketika peak ya, ketika mereka ngaca, oh gila six pack, wah berurat. Terus pada akhirnya mereka lihat mereka harus makin lama makin naik ya body fatnya. Jarang ada orang yang kayak kuat mental untuk selamanya lihat diri mereka tuh kayak decline gitu bentuk badannya atau appearance-nya. Jadi balik lagi ada beberapa hal yang kalian harus pertimbangkan juga. Ya pada akhir kata, your body, your choice. Jadi saya ini cuma bukain pikiran kalian aja, mengedukasi. Sekali lagi saya nggak endorse peptide, nggak endorse roid gitu ya. Jadi saya nggak punya agenda apapun, saya cuma pengen membukakan mata kalian aja terkait fenomena yang ada. Kita nggak boleh ngejudge orang tersebut pakai atau enggak. Kita juga nggak boleh ngejudge kalau misalkan orang tersebut pakai terus ngasih tahu sesuatu, oh itu gedenya cuma gara-gara roid. Ya nggak juga, bisa jadi memang ilmu mereka valid. Kita cuma perlu lebih kritis aja, lebih
transparan, lebih tahu aja gitu. Tapi sekali lagi over transparan juga tanpa adanya penjelasan konteks juga kurang bagus. Jadi untuk teman-teman semua yang nonton, saya harap kalian lebih kritis lah ke depannya. Akhir kata, saya Doni Sinjaya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.